saya melihat BPR ini naga-naganya tidak mengambil laba, labanya tidak diambil, labanya tidak dibagi. Jadi kalau orang punya usaha dapat laba, labanya nggak dibagi, tapi dimasukkan di dalam bentuk modal lagi. Kalau ngelihat struktur daripada laporan keuangan seperti ini sekilas ya. Dan ini adalah kalau kita bilang bagi mereka atau pemilik bank yang menanamkan kembali uangnya itu adalah sebuah komitmen besar. Mereka punya komitmen untuk membuat bank ini jauh lebih besar. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah dan kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mempersiapkan sebuah buku kenangan untuk Dr. Haji Mustafa SEMM. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 11 dan buku ini akan diberi judul Mustafa Memotret Indonesia dari Kudus. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Eko B. Supriyanto. Beliau saat ini adalah pemimpin redaksi Infobank. Apa kabar Pak Eko? Sehat? Oke, baik. Salam sehat penuh berkah semuanya. Ya, lama nggak ketemu, dulu saya sudah pernah wawancara juga. Mungkin untuk membuka bisa Pak Eko ceritakan bagaimana tradisi tahunan Infobank untuk memberi penghargaan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perbankan khususnya, dan saya kira ada juga di bidang keuangan yang lain. Monggo Pak Eko. Baik, terima kasih Mas Bambang. Infobank, Media Group, dan terutama adalah majalah Infobank dan Biro Riset Infobank, sejak tahun 1998 kita sudah melakukan riset untuk membuat suatu penelitian agar memperoleh bank-bank yang dinilai punya rating sangat bagus. Pada awalnya rating ini adalah bank-bank umum saja, yaitu di 1998 itu. Pesertanya sampai sekarang dari 240 bank waktu itu, dan sekarang hanya tinggal 100-an, 98 bank lah sekarang, dan menyusut lebih dari 142 bank yang menyusut. Nah, baru 11 tahun yang lalu kita melakukan suatu rating terhadap perbankan, khususnya bank perkreditan rakyat, baik yang konvensional maupun yang syariah. Jadi kita sudah mulai tradisi 11 tahun yang lalu untuk BPR. Nah, apa tujuan daripada rating? Tujuan daripada rating ini adalah paling tidak ingin melihat kondisi BPR ini dalam kacamata laporan keuangan. Jadi kita mencoba membantu masyarakat membaca laporan keuangan. Terus yang kedua, bagi bank tersendiri itu ada semangat untuk terus memajukan bank, terus meningkatkan kinerja karena ada yang melihat, ada yang membacakan laporan keuangan itu. Nah, pada akhirnya semua laporan keuangan yang kita kumpulkan ini itu untuk
kemajuan daripada industri perbankan, baik secara kinerja maupun secara dari sisi kepercayaan publik. Itu yang kita akan capai. Nah, memang jumlah BPR ini kan banyak. Kami pertama kali melakukan rating itu jumlahnya 1.700-an lah. Iya. Itu semua BPR yang kita seluruhnya saring dari seluruh Indonesia. Kami punya data itu dan kami punya kemampuan untuk itu. Kemudian belakangan juga mulai banyak BPR yang merger, BPR yang ditutup, kemudian ada BPR yang diambil alih, kemudian yang tidak melaporkan laporan keuangan. Nah, itu akhirnya kita sekarang ada sekitar 1.460-an BPR lah yang sekarang kita lakukan rating. Nah, apa yang harus kita lihat dari laporan keuangan? Ada 3 hal yang barangkali kita lakukan. Yang pertama adalah kita menggunakan laporan keuangan yang dilaporkan ke OJK, yaitu laporan keuangan 2 tahun. Kita harus modalnya itu dulu. Yang kedua adalah membuat suatu penilaian. Bagaimana menilai BPR itu? Kami menilai yang pertama adalah bahwa BPR ini asetnya, kreditnya, labanya, modalnya harus tumbuh. Yaitu bahwa bank ini growth, bank ini tumbuh. Tapi tidak hanya dia tumbuh, kami juga melihat bahwa kualitas daripada pertumbuhan itu yang diejawantahkan menjadi sebuah rasio keuangan, itu juga harus berkualitas. Jadi tumbuh dan berkualitas. Itu inti daripada rating untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu adalah memberi masukan ataupun memberi label bahwa bank ini sangat bagus, kinerjanya sangat bagus, bagus atau tidak bagus. Nah, bagi mereka yang tidak mengeluarkan laporan keuangan, otomatis kita drop dari penilaian itu sendiri. Jadi 3 hal itu yang menjadi kunci utama di dalam rating kita ini. Jadi kriterianya 3 tadi Pak, tidak bagus, bagus, dan untuk kriteria itu ada 4. Yang pertama adalah sangat bagus. Kemudian yang kedua bagus, ketiga cukup bagus, dan yang terakhir adalah tidak bagus. Nah, bagi kami yang tidak bagus itu selalu kita beri catatan. Untuk menjadi sangat bagus, dia harus melakukan apa, dia harus berbuat apa untuk tahun depan. Ya. Saya Hadi Supeno, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Bang Sadono dan Pak Mamang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama dari visi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Nah, tadi dari sekitar 1.400-an ya, 1.460 itu bisa nggak Pak dikelompokkan gitu, yang sangat bagus berapa, yang bagus berapa, cukup bagus berapa, tidak bagus berapa gitu? Ya, saya kebetulan lagi di jalan ya Mas, nanti saya... Oke. Ya. Tapi intinya begini, bahwa kami mengelompokkan sangat bagus dan tidak bagus, kemudian menjadi cukup bagus, itu juga dikelompokkan golongan. Misalnya BPR asetnya di atas 1 triliun, aset 1 triliun. BPR 1 triliun di bawah 100 miliar sendiri. 100 miliar di bawah sampai 50 miliar sendiri. 50 miliar sampai 25 sendiri. Tetapi tidak semua memang BPR ini sangat bagus gitu kan. Cuma memang ada beberapa yang perlu perbaikan yang relatif harus relatif lebih keras gitu. Untuk yang tidak bagus memang lumayan juga banyak, cuma kami tidak umumkan yang tidak bagus.
karena akan menimbulkan kegaduhan dan ras. Kami hanya mengumumkan yang sangat bagus, bagus dan cukup bagus. Ya, baik. Nah, ada sebuah bank BPR di Semarang namanya BPR Agung Sejahtera. Ya. Itu yang pembinanya adalah Pak Mustafa. Menurut catatan yang saya peroleh itu ada pada ranking 54 dari BPR terbaik se-Indonesia versi Infobank dari catatan yang saya terima. Itu berarti kategorinya apa, Pak? Oke. Baik, Mas Bambang. Jadi sebenarnya kita mengindahkan ranking. Ya. Jadi yang kami butuhkan di sini adalah predikat. Walaupun dia ranking 54, ranking 100, tapi predikatnya dia adalah sangat bagus. Oh, masuk kriteria sangat bagus. Jadi kebetulan itu hanya untuk memudahkan penyusunan saja. Jadi saya menganggap ini adalah sudah masuk di atas nilai 81 gitu kan, ke atas. Saya lupa itu nilainya berapa, tetapi kita melihatnya hanya untuk memudahkan. Yang sangat bagus kan banyak. Nah, untuk memudahkan kemarin diskusinya pakai abjad, tetapi akhirnya diskusinya adalah pakai nilai. Nah, kalau itu disebut peringkat bisa juga, tetapi kami lebih banyak dia itu rating dengan peringkat beda. Kalau rating itu adalah menggunakan pendekatan pertumbuhan dan rasio, yaitu pertumbuhan asetnya tumbuh dengan bagus, labanya tumbuh dengan bagus, kreditnya tumbuh dengan bagus, dananya tumbuh dengan bagus, labanya tumbuh bagus, dan kualitasnya baik. Nah, baru mendapat satu predikat namanya sangat bagus, baru disusun dalam bentuk peringkat. Itu. Nah, itu adalah data-data yang dipunyai oleh Biro Riset Infobank gitu kan. Jadi kalau kita perkirakan ya di tahun 2021 kemarin itu BPR BPR Agung Sejahtera itu dari sisi growth itu dahsyat menurut saya. Kenapa saya bilang dahsyat? Di tahun 2021 bank ini bisa meningkatkan aset. Meningkatkan aset sebesar 30%. Kemudian mampu mencetak laba dengan peningkatan 61%. Coba luar biasa kan? Tumbuh 61. Labanya tumbuh berapa ini? 61,22%. Kreditnya tumbuh 52,53%. Kemudian modalnya tidak hanya dengan aset, tetapi dia didukung dengan kapitalisasi modal 37%. Saya melihat BPR ini naga-naganya tidak mengambil labanya tidak diambil, labanya tidak dibagi. Jadi kalau orang punya usaha dapat labanya nggak dibagi, tapi dimasukkan di dalam bentuk modal lagi. Kalau ngelihat struktur daripada laporan keuangan seperti ini sekilas ya. Dan ini adalah kalau kita bilang bagi mereka atau pemilik bank yang menanamkan kembali uangnya itu adalah sebuah komitmen besar. Mereka punya komitmen untuk membuat bank ini jauh lebih besar. Biro Riset Infobank selalu berpandangan bahwa bisnis bank itu adalah lari maraton, tidak lari cepat. Lari maraton jangka panjang. Semakin bank besar, maka modalnya juga harus besar. Nah, saya melihat pemegang saham BPR Agung Sejahtera ini menanamkan kembali laba yang diperoleh pada tahun ini itu dimasukkan dalam bentuk laba, sehingga terdeteksi bahwa labanya itu modalnya itu naik 37,52%. Itu kalau saya. Jadi ini adalah bukan sekedar tambah modal biar kuat, tapi di mazhabnya bankir atau bank itu adalah mazhab ini adalah komitmen, bentuk daripada komitmen pemilik bahwa bank ini harus besar. Itu aja.
Ya, jadi menurut Pak Eko tadi pertumbuhannya dahsyat gitu ya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan yang lain? Apakah tidak ada yang seperti itu gitu, Pak? Untuk tahun 2021 barangkali, kalau untuk peer banknya dengan kelompok aset sudah masuk di angka 171 miliar dengan modal yang sekitar sudah 20-an miliar, bahwa bank ini sudah masuk kelompok menengah. Nah, di kelompok menengah, jadi di atas 100, di bawah 1 triliun, dengan pertumbuhan seperti ini, relatif terbaik gitu, relatif terbaik. Jadi kami belum punya yang lain secara detail, tetapi sekilas kalau kita lihat industrinya dengan tumbuh kredit sebesar 52%, maka BPR ini tumbuh jauh di atas rata-rata industri. Bahwa BPR Agung Sejahtera ini tumbuh kredit, dana, modal, aset di atas rata-rata BPR dan di atas rata-rata industri, atau di atas peer-nya dia sendiri, kelompoknya dia sekelas menengah tadi, menengah atas nih ya. Nah, ternyata BPR Agung Sejahtera ini juga masuk masuk kriteria atau mendapat award dari Infobank ini berturut-turut selama 4 tahun berturut-turut. Barangkali bisa, barangkali akan menjadi 5, karena kami akan berikan lagi di barangkali ya, kalau melihat angka sekilas ini ya, kita belum masukkan nanti di bulan Agustus itu akan ada upacara lagi gitu kan, dengan angka terbaru ini gitu. Jadi kalau saya lihat BPR Agung Sejahtera ini tidak hanya dari Infobank, bahkan 5 itu nanti BPR ini akan mendapatkan Golden Award. Jadi bukan hanya 4 kali, tapi akan mendapatkan, perkiraan saya akan mendapatkan Golden Award. Golden Award itu adalah mereka BPR yang sudah mendapatkan penghargaan 5 kali berturut-turut dengan nilai sangat bagus. Tidak mudah, karena begitu tahun berikutnya dia gagal, maka dia dari nol lagi. Ya, luar biasa. Nah, ya. Pak Eko, apa sudah pernah ada yang mencapai Golden Award? Oh, ada beberapa. Ya. Jadi untuk BPR ada beberapa, tapi tidak banyak. Jadi ada beberapa, tapi tidak banyak. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, Pak Eko, kalau boleh tahu misalnya, apakah penghargaan Infobank ini hanya berdasarkan tadi ya laporan-laporan keuangan tertulis tadi, atau ada juga pengamatan-pengamatan secara langsung atau mungkin pertimbangan-pertimbangan tim penilai atau juri gitu, seperti apa Pak Eko? Sebenarnya kriteria yang kita gunakan adalah laporan keuangan yang dilaporkan ke OJK. Kemudian setelah itu jadi, kita ada panel, karena jarak laporan keuangan dengan penilaian itu agak panjang, karena laporan keuangan harus dikumpulkan sekitar 4 bulan dari laporan keuangan. Itu ada yang namanya panel market risk. Misalnya ada BPR, walaupun dia sangat bagus, ada cerita yang tidak bagus, ada cerita yang jelek, maka kita akan drop. Gitu. Jadi ada yang namanya panel di market risk kita. Misalnya BPR yang nilainya bagus, kok di pasar kita dengar BPR ini nggak bisa bayar dana nasabahnya, BPR ini dapat teguran, nah itu kita drop ya, ada market risk. Kalau di bank umum ada, kenapa ada di bank umum? Karena laporannya ada, yaitu tingkat manajemen risiko satu, yang kedua adalah GCG.
good corporate governance. Dia GCG-nya berapa nilainya? Kita bisa dapat. Tapi kalau BPR yang jumlahnya 1.400, dia tidak mengeluarkan laporan GCG dan risk management tadi, risiko tadi. Kalau itu ada semua, pasti kita akan nilai. Karena ini tidak seragam adanya. Ya. Nah, tadi ternyata sangat penting ya peran pemegang saham itu ya. Kalau di BPR biasanya bisa pemegang sahamnya itu sangat mutlak itu ya. Pemegang saham pengendali. Jadi kalau begitu peran Pak Mustafa ini untuk kesehatan bank ini sangat menentukan itu ya, atau sangat penting gitu kan. Ya, problem utama BPR sebenarnya adalah problem shareholder problem. Problem pemegang saham. Karena apa? Pemegang saham biasanya itu turut campur dan macam-macam lah, menuju ke ngaco deh pokoknya. Ya, kalau ada nasabah mau ngasih kredit, kadang-kadang bisnisnya dia tiru juga bisnisnya gitu, campur aduk. Nah, dengan komitmen banyak banget, karena BPR itu salah satu BPR itu yang rusak. Karena apa? Salah satunya adalah problem shareholder. Problem direksi dan komisarisnya ngaco gitu. Pemegang sahamnya lebih ngaco gitu kan. Itu. Nah, biasanya ciri-cirinya adalah kredit diberikan kepada proyeknya sendiri dan labanya diambilin terus-terusan gitu kan. Sehingga banknya itu kering gitu. Nggak peduli banknya kering kan gitu. Nah, tapi yang dilakukan oleh pemegang saham dalam hal ini Pak Mustafa dengan tidak mengambil dividen, itu artinya dua hal. Yang pertama, bank ini harus besar. Yang kedua adalah komitmen pemilik bahwa dia tidak mau ngerecokin. Ya, ke depan mudah-mudahan tidak khilaf gitu kan. Ya kan? Mau ngelihat duit segitu khilaf gitu, tapi enggak. Saya lihat kan dari background beliau itu nggak mungkin, kecil kemungkinan kan gitu. Ya. Atau mungkin karena apa ya, beliau ini kan tokoh publik gitu ya, jadi mungkin sangat menjaga apa ya kredibilitasnya, atau mungkin juga karena background-nya ini kan asuransi ya yang sangat panjang. Beliau tahu persis risiko-risiko bisnisnya. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Seberapa jauh Pak Eko ini mengenal Pak Mustafa? Saya bersinggungan tidak terlalu sering ya, tapi saya melihat dari jauh kiprah daripada Pak Mustafa. Yang pertama, saya bisa terjemahkan dalam satu kata, Pak Mustafa ini tidak pernah menyerah. Dia tekun dan sabar. Maksud saya, dia tungguin lah kalau bisnis belum kecapek gitu. Jadi dia ini pekerja keras, ya kan, tangguh, tidak mau menyerah. Itu adalah hal yang saya kerjakan, saya lihat dari jauh. Kenapa? Background Pak Mustafa adalah di dunia asuransi. Dunia yang menurut saya tahun-tahun awal atau akhir 80-an adalah dunia yang ya anggap aja lah kalau orang kerja di bank kan udah kebanggaan mertua gitu kan. Kamu kerja di mana? Asuransi. Begitu dapat telepon asuransi kita aja bilang nggak ada kan gitu kan dulu. Iya. Jadi bahkan saya selalu bilang ke Pak Mustafa, gimana caranya membuat gajah menangis, kata dia bilang. Ada orang asuransi, ada orang bank, ada orang minyak. Orang minyak begitu ladang suruh nangis malah gajahnya ketawa-ketawa. Bankir datang disuruh nangis, gajahnya juga ketawa-ketawa. Tapi begitu ngelihat orang asuransi, gajahnya langsung nangis.
Karena apa? Kasihan gajinya kecil banget cari komisi kan gitu lah. Nah, dari situ saya melihat bahwa ini orang pejuang ini gitu kan. Dan saya lihat latar belakangnya ya biasa-biasa saja lah gitu kan. Tapi dia bisa punya bank. Waktu itu tidak besar Mas, pasti ya, karena kan itu take over 2000 berapa? 4 ya? 2004 ya betul. Take over 2004. Tapi sebelumnya itu juga mungkin sudah mulai dekat-dekat dengan itu gitu kan. Jadi dari sisi keteguhan itu memang kita acungkan jempol. Saya selalu bilang Pak Mustafa sudah pindah 3 kuadran. Yang pertama, ya kuadran pertama adalah dari profesional asuransi pindah ke kuadran sebagai investor, yaitu di bank. Kemudian kuadran berikutnya itu adalah politician, gitu kan. Ya, tapi kalau politician itu saya maksud ya masih pekerja gitulah, pekerja kontrak saya. Pasti ketika kontrak 5 tahun selesai. Tapi ini kuadran investor dan pengusaha kan gitu. Itu kalau saya sudah 3 kuadran, barangkali sudah 4 kuadran ya, yaitu sudah udah masuk ke tahap memberikan kepuasan batin lah ya kepada publik gitu. Itu mungkin sudah 4 kuadran. Kalau saya melihat ini orang punya kerja keras, punya kemampuan, dan kemampuan itu diterjemahkan dalam perilaku, yaitu Pak Mustafa itu punya 3 hal yang menurut saya juga penting juga. Pak Mustafa itu punya buah tangan, jadi prestasi ya. Jadi seorang pegawai asuransi Bumi Putra di daerah lagi kan. Kemudian ada beliau berhasil menjadi pemilik bank, itu kan dia punya legacy, punya buah tangan, punya prestasi. Kemudian Pak Mustafa itu punya kaki tangan, temannya banyak. Jadi apalagi kalau teman sama Pak Mustafa itu luar biasa. Saya merasakan, saya ini kan wartawan ya. Pak Mustafa menganggap saya ini sebagai orang yang dianggap mampu di dunia perbankan. Jadi saya rasa hormatnya, bahkan saya terlambat datang, beliau sudah datang. Dia bilang tidak apa-apa, dia jaga kesehatan. Ini adalah bentuk daripada bagaimana network itu dijaga dengan baik. Jadi itu adalah salah satu syarat. Yang ketiga, tanda tangan. Jadi Pak Mustafa sebagai politisi itu tunduk betul pada aturan yang digariskan dalam satu partai. Bagaimanapun adalah atasan. Bagaimanapun adalah walaupun dia punya anggota DPR, dia punya bank, bagaimanapun hal itu ada di pengawasan di OJK. Jadi syarat-syarat untuk itu ada, dan yang mungkin saya tambahin, dia rendah hati. Itu ya. Dan tambahannya lagi garis tangan saya kira. Ya, garis tangan itu bisa dirubah Pak, itu garis tangan. Ya bisa ya. Baik. Ya. Saya Mindo Sianipa dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka. Nah, Pak Eko sebagai orang ya yang lama, mungkin tidak hanya terjun langsung tapi juga mengamati dunia perbankan yang begitu lama termasuk BPR ini. Apa saran? Tadi kan khawatirnya sudah Golden Award, kemudian ada kemungkinan tergelincir gitu atau khilaf tadi istilahnya Pak Eko tadi. Bagaimana untuk menjaga itu? Dunia memang sudah berubah.
tantangan perbankan sangat berubah. Pasar perbankan juga berubah. Ada dua hal yang membuat dunia perbankan berubah. Yang pertama adalah adanya disruption teknologi. Jadi teknologi yang mendisruption daripada peran-peran daripada perbankan. Yang kedua adalah bonus demografi. Generasi milenial itu jumlahnya banyak sekali, dan khususnya adalah di Indonesia. Dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang, jumlah generasi milenial kita akan lebih banyak daripada generasi kolonial seperti kita. Jadi dua hal itulah yang merubah perilaku. Salah satu contohnya adalah sekarang ini ketika terjadi pandemi, apa yang disebut apa? Yaitu digitalisasi. Digitalisasi transaksi. Transaksi digital itu tumbuh luar biasa di BPR. Nah, dengan demikian tantangan BPR yang dari bank umum ada belum lagi dari fintech, financial technology. Jadi yang kredit-kredit yang kita bilang pesugihan online tadi, jadi rentenir online tadi, fintech pinjol, pinjol tadi, itu kan menyasar pasar-pasar perbankan. Nah, tapi saya bilang ke teman-teman BPR bahwa itu tidak bisa dihindari. Maka kita juga harus berubah. Nah, perubahan yang harus dilakukan oleh bank, dan khususnya adalah Bank Agung Sejahtera, itu adalah yang pertama adalah harus memilih direksinya benar-benar profesional. Jadi kita barangkali tidak pemilih yang pegang lagi, tetapi profesional yang kita pilih. Nah, profesional itu harus kita pilih bibit bobot bebetnya benar. Dan yang terpenting adalah integritinya. Jadi integritinya dan digaji dengan yang baik. Berikutnya yang kedua adalah membangun SDM BPR. Yang kedua itu adalah teknologi informasi. Jadi mau nggak mau BPR itu harus mendigitalisasi pada pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini. Itu kalau saran saya. Karena apa? Karena dengan manajemen profesional, dengan target KPI tertentu, maka bank itu akan berjalan sesuai dengan track-nya. Tentunya diawasin oleh kita. Nah, sebagai pemilik adalah baik kalau itu mengawasi. Tapi kalau dia ikut campur, itu adalah akan membuat situasinya tidak bagus. Jadi saya pengennya misalnya, kalau toh misalnya dalam jangka depan, dua hal itulah yang harus dilakukan. Transformasi teknologi dan transformasi SDM. Nah, barangkali dengan ketokohan Pak Mustafa, hal itu bisa dilakukan. Karena bank ini dalam kondisi on the track dan tumbuh dengan baik. Kalau itu kita belokkan atau membelokkan diri sendiri, maka akan terjadi keguncangan. Karena tantangan ke depan itu berat. Jadi sudah bukan pakai ilmu-ilmu yang dulu lagi, gitu. Sudah ilmu kudu yang sekarang ini, ilmu kudu yang sekarang itu. Jadi yaitu apa? Transformasi teknologi dan transformasi SDM. Saya yakin itu akan bisa. Dan berikutnya ini adalah tambahan bahwa BPR itu harus membangun kolaborasi dengan dunia teknologi, bisa dengan fintech, bisa dengan masyarakat community, bisa dengan kelompok-kelompok tertentu, karena saya yakin BPR ini adalah garda depan daripada inklusi keuangan di Indonesia. Kemampuan BPR, kecanggihan BPR adalah dalam memberikan kredit, karena dia dekat dengan komunitasnya. Nah, ini disentuh dengan kemampuan kolaborasi mencari dana pihak ketiga yang lebih murah, saya yakin BPR akan terbang lebih tinggi. Gitu, Mas. Baik.
Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Ya, luar biasa. Pak Eko B. Supriyanto, pemimpin redaksi majalah Infobank. Banyak sekali yang sudah disampaikan, memberi gambaran kepada kita apa yang harus dilakukan kalau kita ingin melihat sebuah bank perkreditan rakyat ini berkembang dengan baik. Saya kira terima kasih Pak Eko sudah berbagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.